siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anjeli Wiranda Haloho dari kelas Manajemen 32, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Dosen pengampu Pak Aidal Wadalmi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bank dan sumber dana bank. Yang pertama itu pengertian bank. Pengertian bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Selanjutnya, fungsi bank. Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Menurut Toto dan Sigit, fungsi bank secara lebih spesifik dibedakan menjadi yang pertama, agent of trust, yaitu dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan atau trust baik dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana. Yang kedua, agent of development. Yaitu kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor real tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, agent of service, yaitu jasa yang ditawarkan bank erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian lainnya secara umum. Selanjutnya, jenis-jenis bank. Menurut Kasmir, jenis perbankan dewasa ini ditinjau dari berbagai segi antara lain. Yang pertama itu dilihat dari segi fungsinya. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, dan bank pegawai. Yang kedua, dilihat dari segi kepemilikannya, yaitu ditinjau dari segi kepemilikannya, maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah yang pertama itu bank milik pemerintah, di mana akte pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan ini dimiliki oleh pemerintah. Contohnya BNI, BRI, dan BTN. Yang kedua itu bank milik swasta nasional, yaitu bank jenis ini sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contohnya Bank Maulamat, Bank Sentral Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Niaga. Yang ketiga, bank milik koperasi, yaitu kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya, Bank Umum Koperasi Indonesia. Yang keempat, bank milik asing. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, bank milik swasta asing atau pemerintah asing. Contohnya ABN AMRO Bank, Deutsche Bank, American Express Bank, Hong Kong Bank, dan Standard Chartered Bank. Yang kelima, bank milik campuran. Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta. Contohnya Sumitomo Niaga Bank, Bank Merisrop, Bank Sakura Swadharma, dan lain-lain. Yang ketiga, dilihat dari segi status. Status bank yang dimaksud adalah yang pertama itu bank devisa, yaitu bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer ke luar negeri, travelers, ceklik, pembukuan, dan pembayaran, letter of credit, dan transaksi lainnya. Yang kedua, bank non-devisa,
yaitu bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Yang keempat, dilihat dari segi cara menentukan harga. Yang pertama itu bank yang berdasarkan prinsip konvensional, yaitu dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu menentukan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito, maupun giro. Yang kedua, bank yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu bank yang berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun di luar negeri, terutama di negara-negara Timur Tengah, bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama. Sumber-sumber dana bank, yaitu pengertiannya sumber-sumber dana bank menurut Hasibuan. Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Adapun jenis sumber-sumber dana bank, yang pertama adalah dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Yang kedua, dana yang bersumber dari pihak luar. Dan yang ketiga, dana yang bersumber masyarakat luas. Fungsi sumber dana bagi bank. Yang pertama itu sebagai alat pembayaran kegiatan usaha. Yang kedua, dana berfungsi sebagai sumber likuiditas bank. Yang ketiga, sebagai tolak ukur kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Yang ketiga, jenis-jenis sumber dana bank. Yang pertama itu dana modal sendiri. Yang kedua, dana pinjaman dari pihak luar. Yang ketiga, dana dari masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah dana masyarakat. Yang pertama itu tingkat suku bunga. Yang kedua, tingkat inflasi. Yang ketiga, kegiatan pemerintah di daerah. Yang keempat, lokasi kantor bank. Yang kelima, berbagai jasa yang diberikannya. Yang keenam, bentuk fisik. Yang ketujuh, mutu pelayanan. Yang kedelapan, bonafiditas dan reputasi bank. Yang kesembilan, kepercayaan yang diperoleh, baik dari nasabah maupun dari pemerintah. Selanjutnya, pandangan Islam tentang anjuran untuk menabung. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Menurut Neni P. Sidabutar, yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah simpanan masyarakat pada bank-bank umum di Pematang Siantar atau Simalungun. Yang kedua, Isabella Hutasoid, yaitu analisis pengaruh tingkat suku bunga dan inflasi terhadap penghimpun dana pihak ketiga di PT BRI Persero Tbk Cabang Persero Balige. Yang ketiga, Muktolifiha, yaitu analisis beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah tabungan masyarakat pada bank umum di kota Surabaya. Selanjutnya, kerangka berpikir. Selain inflasi, diduga tingkat suku bunga juga menyebabkan besar kecilnya jumlah dana masyarakat. Semakin besar tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh PT Bank Riau Kepri, maka semakin besar keinginan masyarakat untuk menabung dan akan menyebabkan meningkatnya jumlah dana dari masyarakat. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Itu menurut Sugiono. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua.